Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai perdarahan saluran cerna bagian bawah. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati Ibu Eklim Elvira Eskep Nurse MCAP sebagai dosen mata kuliah keperawatan kritis. Adapun nama anggota kelompok kami sebagai berikut. Langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu definisi. Perdarahan saluran cerna merupakan masalah yang sering dihadapi. Manifestasinya bervariasi mulai dengan perdarahan masif. Pendekatan pada pasien dengan perdarahan saluran cerna adalah dengan menentukan beratnya perdarahan dan lokasi perdarahan mengancam jiwa hingga perdarahan samar yang tidak dirasakan. Perdarahan saluran cerna bagian bawah umumnya didefinisikan sebagai perdarahan yang berasal dari usus di sebelah bawah ligamentum teres. Pasien dengan perdarahan saluran cerna bagian bawah datang dengan keluhan darah segar sewaktu buang air besar. Hampir 80% dalam keadaan akut berhenti dengan sendirinya dan tidak berpengaruh pada tekanan darah, seperti pada perdarahan hemoroid, polip kolon, kanker kolon, dan kolitus. Hanya 15% pasien dengan perdarahan berat dan berkelanjutan berdampak pada tekanan darah. Perdarahan berat biasanya berasal dari bagian proksimal dan terminal ilium. 11% pasien dengan hematokezia sebenarnya berasal dari perdarahan saluran cerna bagian atas dan 9% berasal dari usus halus. Selanjutnya, karakteristik klinik dari perdarahan saluran cerna bagian bawah ada 3. Yang pertama yaitu hematokezia. Hematokezia diartikan darah segar yang keluar melalui anus dan merupakan manifestasi sering dari perdarahan saluran cerna bagian bawah. Gejala hematokezia tidak sama pada setiap orang karena bergantung pada apa yang menjadi penyebabnya. Namun, gejala utamanya sama untuk semua orang, keluar darah segar dengan warna merah terang bersama dengan feses. Selain itu, beberapa gejala lainnya yaitu yang pertama sakit perut, diare, demam, penurunan berat badan, dan perubahan pola buang air besar. Yang kedua, melena. Melena diartikan sebagai tinja yang berwarna hitam dengan bau yang khas. Gejala utama melena adalah darah berwarna gelap pada tinja yang menyebabkan tinja terlihat seperti aspal dan berbau busuk. Melena juga dapat disertai gejala lain seperti nyeri perut, pusing, mual, mata dan kulit menguning, dan muntah darah. Yang ketiga, darah samar. Darah samar timbul bila mana ada perdarahan ringan, namun tidak sampai merubah warna feses. Bila jumpai darah samar dalam usus, kemungkinan seseorang mengalami kanker usus besar atau polip di usus besar. Perdarahan jenis ini dapat diketahui dengan tes Guaic. Meski begitu, tidak semua kanker atau polip ditandai dengan darah feses. Jadi, tes darah samar feses hanya dapat mendeteksi ada atau tidaknya darah, bukan kondisi penyebabnya. Tes ini juga dimanfaatkan untuk mendiagnosis kondisi lain yang menyebabkan perdarahan di saluran pencernaan seperti polip, wasir, divertikulosis, bisul, dan penyakit radang usus. Diagnosis perdarahan saluran cerna bagian bawah. Evaluasi awal lengkap diperlukan untuk menilai status hemodinamik, derajat perdarahan, sumber perdarahan, dan kemungkinan etiologi. Tekanan darah, denyut nadi, dan warna kulit dapat membantu menentukan tingkat kehilangan darah. Hematokezia merupakan manifestasi klinis paling sering pada perdarahan SCBB, walaupun tidak menyingkirkan kemungkinan perdarahan saluran cerna bagian atas. Adapun untuk diagnosa bandingnya, yang pertama divertikulosis, yang kedua angiodisplasia, kemudian kolitis iskemia, penyakit perianal, dan neoplasia kolon. Dan yang terakhir adalah tata laksana perdarahan saluran cerna bagian bawah. Berdasarkan American College of Gastroenterology, tata laksana perdarahan saluran cerna adalah sebagai berikut. Yang pertama, resusitasi dilakukan dengan cairan kristaloid berdasarkan estimasi jumlah perdarahan dan kondisi hemodinamik. Kemudian transfusi pada pasien dengan HB lebih kecil dari 7 gram per desiliter dengan target HB lebih tinggi pada pasien dengan deplesi cairan intravaskular dan penyakit komorbid. Pemasangan NJT dan gastric lavage pada kondisi tertentu tidak rutin dilakukan. PPI sebelum endoskopi.
Propilaksis. Endoskopi digunakan untuk mendokumentasikan dan tata laksana pasien dengan perdarahan aktif. Endoskopi ulang dikerjakan pada pasien dengan perdarahan yang masih aktif. Endoskopi tidak dilakukan sebagai metode evaluasi rutin, terutama pada pasien dengan risiko rendah. Pasien dengan risiko rendah bisa dipulangkan dan disarankan untuk dilakukan endoskopi atau kolonoskopi di pelayanan rawat jalan. Pasien dengan risiko tinggi, perdarahan aktif, anemia, komorbid harus dirawat inap dengan estimasi hari rawat 3 hari. Sekian penjelasan kelompok kami mengenai perdarahan gastrointestinal bagian bawah. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.